Mengapa di bawah, Lik? Jaga sendal kau, Lik, di bawah. Itu tadi temanku orang Madura, Malik ya. Dia pernah aku tolong. Tadi kan kamu dengar sendiri kan? Dia pernah aku tolong. Shalom, shalom. Waduh, ini aku disuruh naik, yo. Ya. Tadi itu Malik, temen aku orang Madura ya. Dulu Ya, saya hidup susah. Aku pernah kesaksian ya. Aku nolong temenku, dia punya saudara tapi saudaranya nggak nolong dia. Ya, oh dia yang ya. turun tadi itu. Aku bawa ke rumah sakit karena kena gejala jantung. Hmm, Ya, dia kena gejala jantung. ya, Jadi bukannya aku ngarang, kan ada dengar ngomong sendiri gara-gara ada yang menghujat aku tadi, ya kan? Dibilang memperkaya diri lah, apa? Nggak ada. Aku orangnya kalau niat mau bantu orang ya bantu orang. Dia ya. sekarang sukses tuh tinggal di Malaysia tuh. Oh ya. Sukses tuh. Iya. Dengan suami yang kedua. Bugem, aku mau tanya Bugem, kalau adik Bugem sekarang pelayanan di mana? Adikku sekarang di Jawa Tengah, tapi rencananya masih bergumul dia mau balik ke sini. Oh, mau di Kalimantan. Mm-mm. Bugem udah ibadah. Udah dibawa anak-anak jalan-jalan lagi. Kalau aku belum sih, nanti aku bareng lah kayaknya. Sore. Iya, bareng sama ini, sama Sintua. Ya atur-atur lah. Bugem gelangnya ada satu lagi gak? Ada kayak gini, mau Ya, kirim lagi. Ada jemaatku, aku tak lagi mau datang ke rumah jemaatku. Dia yang bikin sendiri ini. oh, Tapi ini gini karya ya, tangan sendiri. ini hasil karya sendiri ini rotan. Ini rotan. Ini awalnya Malik, kalau masih baru dipakai, itu warnanya coklat muda ya, bukan hitam begini ya, coklat muda. Tapi setelah lama-lama dipakai, nah itu menghitam sendiri dan akhirnya menjadi ini eh, apa namanya ya, mengkilat gitu loh. Ya, 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 ya. Oh, jadi hitamnya itu emang hitam sendiri ya? Iya, awalnya coklat muda. Ada sih dulu aku ngasih sama sintuamu, entah dibuang, entah dipakai nggak tahu. Bugem tapi masih banyak ini Bugem yang nyerang Bugem masih banyak. Wah banyak. Ini aja ada yang mau jelek-jelekan aku kok, biar aku nggak dapat membangun gereja, nggak bangun pastori, nggak bisa nganu anak-anak. Ya nggak apa-apa, terserah, terserah orang aja sih aku Malik. Ya, Bugem aku juga mau minta maaf ya waktu kapan ya? Waktu kapan Bugem sama ada orang di Komal, terus Bugem menjelasin semua kan. Itu si orang itu menjelek-jelekan Bugem lah. Di situ aku emosi itu, aku typing di bawah, suruh dia naik tapi dia nggak mau naik. Lupa lagi nama akunnya siapa ya. Udah biarin aja. Aku maafin kamu siapapun. Aku nggak mau ingat-ingat hal-hal apa gitu lagi. Aku udah pasrah hidupku sama Tuhan sekarang. Dan aku Mantap. aja sebenarnya kalau nge-live atau ikut masuk komal temen-temen, aku nggak mau lama-lama kayak kemarin gitu. Paling jam 8 malam sampai jam 10 gitu. Kalau malam aku nge-live-nya. Mungkin kalau cuma misalnya orang apa ya, aku mau ke komal temanku, paling aku cuma parkun itu aja. Aku nggak mau buka-buka komal kalau di siang hari, nggak mau. Kenapa? Aku sekarang udah apa ya, membatasi diriku aja lah. Nggak. Aku mau fokus pelayanan ini, aku masih mau bikin kandang babi, mau berkebun, ini mana lagi mau cari orang nebas gitu ya. Aku mau berkebun ini kemarin juga gini Malik ya. Kamu akan menemukan banyak, kamu tahu aku lah minimal ya. Apakah aku ini pernah marahin orang ya, tanpa orang itu ada salah sama aku yang sangat terlalu. Kalau Wow. cuma sekali itu, aku anggap biasa gitu loh. Tapi kalau aku sampai ngegas marah gitu kan, itu berarti kan emang kesalahannya fatal toh. Gitu loh. Gimana aku nggak kepancing emosi, ya kan? Gimana nggak kepancing emosi? Kalau aku dibilang apa namanya, ngejar laki-laki, contohnya ya kan? Aku nggak pernah ngejar laki-laki. Buat aku nggak berlaki nggak masalah.
Sangka aku ngejar laki-laki, terus disangkanya aku minta-minta apa sama orang, minta cari koin, minta dikasihani sama orang. Astaga, ampun. Ini aja baru naik kan, Aisyah tadi naik kan. Dibilang apa? Aku menghujat orang Islam. Kalau orang nanya, aku jawab, salah nggak sih? Enggak. Kan begitu. Aku nih diciptakan sama Tuhan tuh jadi berkat, ya, bukan Ya. untuk berbuat dosa. Betul. Kan begitu. Nggak bisa Pak Yusdarmanto, saya komalnya itu bukanya jam 8 malam sampai jam 10. Semalam sampai jam 11. Makanya saya suruh anak saya nyetir aja. Saya agak gini-gini nah. Dari tadi pagi begini-gini. Saya lagi mau fokus soalnya anak babi Landrisnya itu suruh diambil akhir bulan April ini. Sedangkan tukang belum datang, pintu pagernya belum dipasang. Itu babi yang dikasih sama Bapak Marpaung kan? Pak Marpaung. Berapa dikasih berapa, Bang? Aku dikasih 8 ekor. Udah ngerti dong sekarang dong ya ternaknya, pakannya. Nggak terlalu ngerti sih, cuma aku disuruh begini, kalau ada lahan atau lahannya jemaat, itu Salam 499, itu lebih baik ini nanam singkong sama nanam padi, nanam singkong sama jagung. Nah, besok ini kan makan kering Pak Nabirong, makanan kering, ya. Kalau Pak Nabirong mau naik ke akun 2 aja ya Pak ya. Akun 1 tuh cuma yang bisa naik tuh paling adikku ini, si Malik ini doang. Yang lain nggak boleh naik akun 1 soalnya. Kalau akun 2 nggak apa-apa naik yang lain. Kalau Bapak Nabirong ini yang sama Bapak Pendi terus kan? Nggak tahu. Bukan. Aku nggak tahu. Bugem, aku terberkati loh sama kesaksian Bugem yang tentang anak Bugem mau dapat beasiswa tapi nggak bisa karena nggak ada nik dari bapaknya. Iya, aku nangis Malik. Aduh, kalau aku ingat sama kayak kemarin ya, tau nggak? Tuhan, bapak kandungnya itu sampai aku telepon mantan mertuaku ya. Iya. Minta niknya, kan udah bertahun-tahun nggak nengok gitu kan. Mah, aku suruh nyediakan ini, mah suruh ngasih KTP bapakku katanya. Terus niknya ini mau dimasukkan ke sini gitu kan. Kalau nggak ada aku nggak bisa mah. Ya udah, dia bilang gini kan. Gini aja Kak, doa sama Tuhan biar kamu aja nggak apa-apa sekolah nanti secara swasta gitu kan. Dia kemarin mau ngikut di beasiswa di kedokteran gitu kan, nggak jadi. Ya udah aku bilang, Mama kalau bayar untuk kamu kuliah kedokteran nggak ada kayaknya Kak, aku bilang gitu kan. Taulah kedokteran ya kan. Jadi Mama mau masukkan kamu ke ini aja, ke Akbid ya, jadi bidan gitu kan, akademi kebidanan ya kan. Aku bilang gini, terus kalau Akbid gimana Ma? Kira-kira Mama ada ndak katanya? Udah ikut aja Nak, masuk aja situ, aku bilang gitu. Nggak tahu nggak? Aku bilang udah masuk aja situ, daftar aja situ. Aku nggak ada duit Malik. Wow. Ya kan? Uang gedungnya berapa? Aku harus menyediakan uang 15 sampai 20 juta. Tuh kan? Nah, aku doa, aku puasa. Aku nangis gitu, Tuhan, aku percaya gitu, aku percaya bahwa anak itu bukanlah beban gitu, ngerti nggak? Anak itu bukan beban, anak itu ada berkatnya masing-masing dari Tuhan ya. Dan aku terus terang Malik ya, waktu itu aku nangis dan aku minta sama Tuhan, tolonglah Tuhan, buka pintu berkat-Mu Tuhan untuk anakku Tuhan. Tuhan kan tahu ya, aku melayani itu totalitas Tuhan. Tolonglah Tuhan, aku nggak tega kalau aku ngeliat anakku kayak gini gitu kan. Aku doa. Lalu aku nggak tahu kenapa aku ditelepon sama seseorang. Ya, seseorang ini tahu nggak? Ini dulunya saksi Yehova. Wow. Iya. Aku mau
aku disuruh melayani keluarganya yang di Sulawesi, yang ada di Palu. Ya. Karena aku kemarin ada masalah, abangmu lah yang tahu itu masalahnya apa, sehingga aku nggak sampai ke Palu ya, ke Sulawesi ya. Jadi akhirnya aku bilang begini, oh Tuhan, aku nggak tahu mau bagaimana, tapi aku pengen anakku tuh nggak nangis gitu. Aku pengen anakku kuliah. Ini Angel kan yang mau sekolahnya? Iya, iya, Oke. Angel. Lanjut. Nah, aku doa, aku puasa, aku nangis Malik, aku nangis, aku nggak tahu mau bagaimana gitu kan. Nggak tahunya waktu aku siang-siang, aku habis ngerjakan di belakang gitu kan, duduk sebentar, masuk komal temen, ada bunyi, Pepsun juga Pak User, ya kan? Ada masuk nih, cing, ada duit, ya kan? Dan yang masuk berapa? 15 juta. Pas sesuai dengan uang yang diperlukan untuk masuk itu. Tahu nggak? Apa aku nggak kaget? Nggak lama orangnya nelpon. Ya, aku kasih tunjuk. Orangnya nelpon lalu dia bilang begini, Bugem, ini untuk uang sekolah untuk anak-anaknya ibu ya, sesuai dengan pembicaraan saya kemarin. Saya nggak inget. Dia tanya begini, anak ibu mau sekolah apa? Nih ya, aku kasih tengok. Nih, uang untuk apa? Salam, terima berkat Tuhan 15 juta sesuai pembicaraan yang lalu Bu, semoga bermanfaat untuk biaya sekolahnya. Ini sekolah untuk anakku. Aku aja lupa dia nanya, aku jawab gitu loh. Karena aku kan memang nggak minta-minta. Ini hari Rabu kemarin Malik. Hari Rabu kemarin. Ya. Aduh. Pokoknya wes kemurahan Tuhan Malik. Aku nih banyak hal-hal yang bikin apa ya? Oh Tuhan Yesus. Banyak hal yang aku nggak perlulah kita minta-minta doa sama Tuhan ya. Kalau ngomong itu apa adanya, terus sejujurnya aja gitu. Tuhan berkati itu. Siapa sih? Ini bukan anaknya, bapaknya sendiri nggak ngasih nomor nicknya. Kok orang lain gitu? Kok orang lain yang malah membantu untuk daftar untuk anak saya? Itulah. Wow. Ya kan? Bapaknya sendiri ngasih nomor nicknya itu nggak mau untuk anaknya. Padahal untuk kuliah nggak pernah aku minta uang. Satu rupiah pun nggak pernah. Tapi kenapa gitu loh? Kalau bukan kemurahan Tuhan, kok orang lain kayak gitu? Pak User, Anda jangan berburuk sangka. Dia itu orang saksi Yehova, Pak. Mantan saya itu Islam, bukan saksi Yehova, ya. Jangan salah. Ini orang yang terberkati pelayanan aku di YouTube, Mandi. Ini orang kenal aku di YouTube dan aku kalau aku nge-live gini. Saksi Yehova dia. Gitu. Tapi sekarang udah masih saksi Yehova? Enggak, udah Kristen lah. Kristen. Karena gini loh. Wow. Bugem tolong ya doakan saya. Saya ini mau ngirim kopra, dia bilang gitu. Saya mau ngirim kopra. Dia pengusaha kopra ya. Dan kalau nanti kopra ini berhasil, seberapapun berkat yang ada, saya kirim buat Bugem untuk anaknya Bugem itu kuliah, untuk daftar kuliah, ya. Jadi apa aku bilang, hidupku itu untuk berkat dari Tuhan, ya. Amin Bu Neni. Jadi berkat untuk dari Tuhan, nggak ada settingan Pak Yu, ada aja. Kita ini kalau orang hidup baru tuh Pak nggak usah setting Pak, yang setting hidup kita itu Tuhan. Ya enggak. Itulah bedanya kalau orang lahir baru itu ya. Perbedaannya dia mengucapkan terkadang kesaksian itu nggak masuk akal, tapi itulah memang.
Tapi memang itulah kehidupannya kita, anak Tuhan itu. Memang sih kadang enggak dipercaya dengan semudah itu dengan orang lain. Tapi memang itu kenyataannya gitu. Iya, ada loh Ibu Neni bilang, Bugem itu bukan asli Madura, dia orang Kalimantan, lahirnya di situ, ya kan? Aduh. Jadi kalau benci dengan saya enggak usah ngarang gitu aja. Iya. Bayangin loh, haters saking bencinya sama aku, baju aja loh Malik, baru kali ini aku pakai baju begini, ya, diprengin. Kapan? Paham. Kapan pernah kamu nengok aku ke gereja pakai baju begini ini, ya? Diprengin padahal ini dikasih orang dari Jakarta dikirim kemarin. Kasih berkat. Ya kan? Dikasih berkat. Tapi itulah saudara, kadang makanya aku bilang kalau orang sudah benci, hal yang terbaik sekalipun yang Anda omongin, yang Anda lakuin tuh nggak ada gunanya. Gitu. Ya. Karena udah dasarnya kebencian. Makanya yang membuat imanmu hidup itu kalau Anda tidak memiliki hati yang benci. Betul sekali. Jadi intinya Malik, Tuhan memang menguji iman kita ya. Kayak kemarin kan anakku ya, kamu bilang kesaksian dari anakku. Emang sih kemarin aku sempet down, aku sempet gimana nih Tuhan ya. Sebegitu kecewanya anakku ini kalau membutuhkan nik bapaknya tapi nggak dikasih gitu. Seandainya aku bisa merubah akte kelahiran yang nggak usah pakai bapak, itu lebih baik. Oh enggak? Lebih baik nggak punya bapak. Ya kan? Jadi buat saya ya gitu kan. Mendingan anakku nggak punya nama bapaknya aja di aktenya daripada di situ ada nama bapaknya tapi dimintain juga kan. Begitu. Jangan Pak Roker, biarlah urusan Tuhan itu Pak ya. Ini aja ada beberapa teman-teman yang bilang, Bugem tahu nggak? Bugem lagi dibuatin yang hal yang jelek-jelek, ya kan? Jelek-jelek disebar-sebarin kejelekan Bugem. Saya bilang nggak apa-apa. Ya. Dari dulu saya memang dijelek-jelekan sama orang, kan gitu. Nggak apa-apa. Itu sih pikul salib itu berat Bugem. Kita dibenci, kita dihina, kita difitnah. Tapi kan difitnah, kita itu bukan berasal dari Tuhan, tapi berasal dari dunia. Karena dunia kan membenci anak-anak Tuhan. Iya, tahu ada yang memfitnah aku. Kemarin kan bilangnya nge-live itu dari 1 hari ya kan. Padahal aku 1 hari meskipun aku sama teman-temanku, ya aku nggak selalu ada di situ, nggak selalu ada di depan kamera, di depan handphone kan. Disangkanya, oh segitunya sampai menunggu paus datang sampai 1 hari nggak kelar-kelar nge-live-nya. Astaga Tuhan, aku bilang. Astaga Tuhan, aku digosipin begitu, bilang nggak apa-apa, saya bilang gitu. Disangkanya hidup aku tuh cuma cari uang melulu di TikTok. Astaga ampun. Kalau nggak dibilangin cari cuan, cari cowok lagi. Iya Pak Sudarmanto, makasih ya Pak ya. Saya tidak pernah membenci ibu, tapi harus meskipun bertentangan dengan hati nurani. Aduh Pak, kenapa bertentangan dengan hati nurani? Bapak benci dengan saya. Aduh, ada aja. Iya sih emang berat sekali, berat. Aku mau cerita Bugem. Apa? Waktu Lebaran kan. Kita kan sama-sama dari Muslim nih Bugem nih. Sedih banget yo. Aku sedih kali lah. Karena aku nggak berkumpul sama keluarga kan. Tiba-tiba aku dengar kabar bapakku meninggal Bugem. Yang ada kamu bikin VT itu. Ya. Itu bikin VT subuh bapakku meninggal jam 8 gitu. Aku nggak mau pulang, nggak bisa, nggak dibolehin sama keluarga. Buat apa kok pulang katanya. Karena aku tuh pengen bertemu untuk terakhir kali loh gitu.
Bahkan jangan orang kafir itu nggak boleh datang ke pemakaman orang muslim gitu. Jangankan mikul kerandanya, lihat pun nggak boleh gitu. Wow, itu sakit hati sekali ya. Apalagi bapak kandungku itu nggak bisa ketemu, tapi aku doa sama Tuhan lah. Mungkin memang kita dibenci oleh dunia, tapi jangan pernah menyerah, tetap andalkan Tuhan. Aku tuh pengen bapakku melihat before after aku ketika belum terima Tuhan dan sudah terima Tuhan, supaya dia bisa dijamah oleh Tuhan, karena iman yang memerdekakan aku gitu. Cuman sedih kali lah bro, sedih kali lah ya. Sebenci-bencinya bapak aku karena perbedaan keyakinan, tapi aku terus harus tetap mengasihi mereka. Bahkan sebagai orang-orang percaya, kita harus membenci musuh kita yang menghakimi kita, yang menyudutkan kita, yang memfitnah kita. Tapi ajaran kasih Tuhan ya harus seperti itu. Apalagi kita sebagai pelaku-pelaku firman ya. Itu sih, sedih kali lah. Iya. Nanti gini Malik, tahu nggak? Ada ada yang ngomong juga begini ya. Itu aku kemarin denger gitu. Itu kenapa sih di komalnya? Si Bugem. Lanjut. Ada yang nanya kemarin, kamu yang pernah naik ke komalku, dibilang begini ya kan. Kenapa sih Bugem kok ada Malik Manson naik ke situ, dibilang gitu kan. Jangan-jangan tuh cowoknya Bugem. Astaga, ampun, cowok aku bilang. Ada yang nanya, disangka kau cowok aku Malik. Astaga. Ya kan? Ya, aku bilang begini, Malik itu orang Islam, suku Sunda, masuk Kristen ya, aku bilang gitu. Dia itu umurnya jauh dari aku. Dia itu udah aku anggap adekku, aku bilang ya. Aku bilang, si Malik tuh aku anggap adekku, jangan aku bilang dia tuh pacarku. Aduh, aku bilang gitu kan. Aku ketawa, dari balik ketawa, tapi aku juga mau muak gitu loh. Orang ini apa sih kok sikit-sikit cowokku, sikit-sikit apa gitu. Aduh, Malik ini loh, aku pernah merasakan bahwa orang yang baru masuk Kristen itu ada banyak pertentangan, pergumulan, ya kan? Terus kekecewaan, butuh motivator, ya. Harus juga dibimbing juga imannya, gitu. Aku bilang, dan dia itu udah aku anggap adekku. Aku bilang gitu. Astaga, dibilang Malik tuh cowokku tuh dari mana? Akhirnya saking begitu baiknya Malik, seumpamanya aku punya adik, aku kasih sama dia kalau mau. Astaga, aku bilang ampun. Orang tuh tukang gibah ya kadang gini loh. Iyalah ya nggak tanda begitu. Yang soalnya aku nengok Bugem itu kalau ngomong sama dia itu kan baik-baik. Astaga, ya harus bagaimana? Barang sayang orang dia dah aku anggap adekku. Kan sama kan Bu Neni. Kalau kita sama-sama bertemu dengan orang yang lahir baru itu rasanya ada sesuatu gitu di dalam hati. Artinya ya gimana caranya kita sama-sama belajar, kita sama-sama bagaimana kita maju di dalam Tuhan gitu. Aduh, ampun. Oh, sampai ada yang menggiring opini ke sana ya? Iya. Wow. Astaga. Wow. Hah? Siapa? Oh, udah kan? Ayo. Jadi aku tuh aneh, ketawa aku Malik. Ampun Malik ini sangka cowok aku pula. Orang tuh aneh-aneh aja. Aduh, Mau berangkat? Mau berangkat? Iya, aku mau pulang, bukan mau berangkat. Aku di dalam gereja masih. Anakku tadi lagi ke kampung. Anakku lagi di kampung. Tapi jadi kalau ya begitulah Malik ya. Kalau Bogem ada kegiatan, siapa yang bawa firman di gereja?
Ada, di sini ada majelisnya. Aku udah mendoakan ada 3 orang yang mewakili aku di sini. Satu itu sebagai penatuanya gitu. Bahkan jemaat Tuhan ini Malik, dia nggak suka kalau ada pendeta yang lain masuk ke sini, gitu loh. Dia sukanya enggak, saya nggak mau. Kalau memang ibu sibuk, mendingan kita aja gitu aja mereka. Karena dulu pernah kejadian, saya minta tolong sama hamba Tuhan untuk masuk ke dalam gereja ini di saat saya itu ada pelayanan di luar. Tapi karena aku kasih itu PK-nya, mohon maaf ya, aku kan harus jujur toh ya. Aku ngasih PK-nya itu enggak banyak ngasihnya 300.000. Wih, merengut lalu ngomongnya nggak bagus gitu. Nah, sedangkan dia satu kali datang aku kasih 300.000 ya. Lah aku tiap ada kegiatan apa aku datang sendiri kapan aja, nggak pernah. Persembahan aja aku nggak pegang loh Malik di sini. Aku kasih jemaat semuanya yang nulis. Jadi buat aku kalau ada yang mau minta pelayanan, aku banyak yang bilang gini, aduh gerejaku jauh Pak, gitu loh. Aduh gerejaku jauh Bu, daripada nanti aku diomelin gitu loh. Nah, sedangkan persembahannya itu di bawah 50 satu minggu. Dan ini pun bukan aku yang pegang, ada jemaat bendaharanya. Sorry, persembahannya di bawah 50.000 maksudnya? 20.000, 25 setiap minggu. Di sini kan kayak gini lah Malik, nggak terlalu, ya bisa dikatakan menengah ke bawah. Wow, luar biasa ya. Aku pertama kali pelayanan di sini persembahan 10.000, tetap aja aku datang ke sini. Karena bukan persembahan yang membuat aku damai sukacita. Ya, betul. Ya kan? Melayani Tuhan. Di sini ini yang penting jemaatnya mau ibadah itu udah seneng Malik, daripada mau aneh-aneh gitu. Nggak semua orang mau loh ya. Nggak semua orang mau. Iya. Apalagi Bangun gereja aja puji Tuhan kali ya? ini di bukit loh. Bangun gereja di bukit nih. Ya kan? Itu pastorinya belum jadi juga. Ya kan? Jadi aneh kali aku sama orang-orang Bugem. Kalau seperti itu. Orang-orang bilang cari koin kan. Gereja Bugem juga persembahan 20.000 satu kali persembahan. Ini masih membangun berjalan. dari media Masih sosial diberkati Tuhan. Mali, karena jauh dari kota, dari Pontianaknya aja kurang lebih 8 jam. Ya, ke sini 8 jam. Ya. Wow. Ini membangun puji Tuhan ini dari berkat dari Tuhan Yesus semuanya. Ini sampai mau membangun pastori ini diomongin orang kalau aku dapat koin kok panas gitu loh. Iya. Ini aku mau dapat berkat itu pun mau bangun pastori. Belum lagi aku bantu anak-anak gitu loh. Jadi kenapa orang yang lain yang panas? Ya, dari Pontianak ke sini ini kurang lebih 8 jam pakai mobil pribadi ya. Ya. Dan jalannya nggak bagus kan, jalannya aku lihat video-video. Aduh, jalannya tengok di VT Malik. Lihat aja deh. Iya Pak Amin, kalau dapat undangan saya OTW Pak ya. Ya. Terus aku kalau misalnya dapat koin orang marah. Nah, emangnya Anda sudah melayani Tuhan nggak sih gitu loh? Emangnya Anda sudah bisa menabur nggak sih? Ya usah ke gerejaku deh, gereja Anda yang sekitarnya aja deh. Betul. Gitu, ya kan? Nggak usah ke saya kalau Anda nggak suka dengan saya, kan begitu. Iya Pak, betul. Di atas 300 km Pak untuk nyampe ke sini Pak. Jalannya Bapak lihat aja di VT saya, di scroll aja sampai bawah. Di scroll sampai bawah, ya. Ya. Terus ada orang yang bilang gini, jelek-jelekan aja Bu Diana biar Ibu Diana nggak dapat donasi atau nggak dapat bantuan membangun gereja. Ya nggak apa-apa kalau Anda mau jelek-jelekin saya, nggak apa-apa. Mungkin Anda bahagia gitu kan, nggak mau nama Tuhan dipermuliakan, nggak mau saya membangun gereja, nggak mau saya bangun pastori, nggak mau membangun anak-anak Kristen atau Katolik di sini yang butuh bantuan, kan begitu. Ya nggak apa-apa kalau memang itu kemauan Anda. Kan urusan Anda sama Tuhan, kan begitu. Makasih ya Pak semua. Wow. Dan teman-teman kalau tahu ya di TikTok ini kalau kita mau tukar IDR ke rupiah itu potongannya besar sekali dan nggak mungkin. Iya.
Aduh, enggak. Saya di Sungai Tekam, Pak Bung. Anda lihat aja ke sini, ya. Bagi Anda yang mau, benar nggak sih dari Pontianak, Anda datang ke tempat saya, benar nggak 8 jam? Anda bawa motor aja, mobil sendirilah, ya. Anda lihat ke sini, Anda lihat di kampung Sungai Tekam, Anda masuk ke situ. Tanya sama orang, ya. Nah, apakah jalannya ada aspal? Kalau jalannya aspal, ya, sampai ke kampung ini, berarti saya bohong. Ini aja kayak begini jalannya ini bagus banget, ya, karena saya sering bikin konten. Ya. Segitu juga termasuk bagus ya. Dibilang, oh ini bagus banget, dibilang bagus banget, ini bagus banget, ya. Oh iya, di Antikong. Iya Pak Bung, Anda lihat aja ke Sungai Tekam deh ya Pak ya. Nah, Kalau ke terus Malaysia berapa jam? kalau dari sini ini deket aja, mau berapa menit Pak? Mau berapa menit aja di sini. Tapi ke lewat kampungnya ya. Tapi kalau mau langsung ke Kucing bisa lewat Antikong. Hmm. Iya Pak Bung, orang bilang katanya di sini nih bohong. Bohong Ibu Diana, mana ada Sungai Tekam katanya pakai jalannya ada lumpur. Oh, pengen tak colok aja dia ke lumpur. Soalnya mulutnya julid kali Bapak Ibu ya kan. Wah, katanya Pak Bung kan orang Entikong. Ya, Pak Bung, kalau ke kampung-kampung ada nggak aspalnya Pak? Tak lagi, ya kan? Ada nggak? Nah, apalagi belum dibawa Pak ke Sungkung yang di Entikong itu Pak. Pak Bung. Ya, Pak Bung. Ya Pak Honcin yang orang-orang China situ. Ya kan? Tahu nggak Pak? Belum saya bawa ke ini Pak, ke daerah Sungkung sana Pak ya. Berapa? Kalau udah jalan jelek kita mau ke daerah Sungkung sono lagi, itu ojeknya berapa? Ojeknya berapa? 1.500.000 Waduh, itu orang masih mikir. Ya. waduh, enak Iya, kali sampai satu ojek di juta. sana. Mau PP berapa? Makasih. Ya. Mau 1 juta. Ya Pak Bung ya. Tanya sama Pak Bung Eva ini. Kan orang Entikong dia tahu. Pergi ke daerah Sungai Engkara sih masih bagus banget meskipun saya sempat jatuh tergulung-gulung. Pergi ke ini. Ya, pergi ke ke Sungkung sana. Makasih Pak Calvin. Jangan kasih Jadi saya koboi. doang, kasih Malik. Malik itu Koboi. murtadin loh. Malik tuh murtadin Bapak. Kasih juga sama Malik Manson. Wah, nggak usah itu. Jadi ya itu Malik. Mau kalau kita nggak punya motor kamu tahu nggak? Aku habis berapa motor ke sini? Ya. Sudah 4 yang rusak motor saya pelayanan di sini. Ini yang kelimanya diberkati orang Jupiter. Itu pun sudah ngek-ngok. Makasih Pak Calvin. Mau lihat ya. Ke orang Sunda ngapa mau lihat Hatur nuhun, sampurasun kasadayana hatur nuhun. Makasih ya Pak ya. Jadi gitu. Kalau sampai jalan jelek Malik, hujan-hujan 1 juta. Ya. Ngojek 1 juta, PP berapa? 2 juta Bapak Ibu ya. Aku nggak jadi di sana aja kali ya. Boleh jadi. Ngojek sini. Ya. Tapi kamu harus siap menderita. Ya. Betul. Makasih Thank you, Bapak Pak Amin. Haleluya. Makasih. Ini Pak Malik Manson ini adik saya Pak ya. Adik saya. Jangan lagi ada yang bilang Malik ini cowok saya. Aduh. Ya. Jangan Pak. Umurku jauh sama bogam aku 25 Iya tahun. jauh lah. Umurku di atas kepala 4, lu masih 20 lebih. Aneh-aneh aja orang itu. Emangnya hobi saya ini sama sama brondong? Nggak ada. Itu adik saya ya Bapak Ibu ya. Tolong jangan bikin Vitona. Ini adik saya. Vitona. Ya. Tapi bogam banyak dikira brondong ya? Orang tuh nyangkanya saya itu suka. Mak, mana? Ini mak angkatku nih, mak orang Dayak ini. Orang Dayak, Iban. Mau kemana? Oh, Allah. Ya Allah.
Oh, ngapa nggak nelpon aku? HP aku udah nggak ada casnya. HP yang ada casnya gimana? Malik, HP yang ada aku casnya? sudah, Pak. Yang penting Mohon, imannya Pak. aja dicas dah. Dia nggak nikah ya? Kenapa ditanya-tanya menikah? Habis Bugem makin glowing. Aduh, Pak, bukan makin glowing, ini kena matahari di sini glowingnya. Ya, tahu nggak? Tiap hari ngurusin bebong aja di rumah. Bugem itu nggak pakai skincare nggak dia? Dia pakai Aku pakai skincare. nggak pernah pakai skincare. Tanya abang tuh, nggak pernah aku pakai skincare, nggak bedak-bedakan. Aku cuma pakai ini apa? Sunblock, lipstick doang. Jadi orang-orang itu yang pernah ketemu sama aku, dia nggak percaya kalau aku cuma pakai sunblock. Iya, iya. Aku juga awalnya kayaknya Bugem skincarean tuh. Pas ketemu enggak loh, emang natural. Enggak, Natural. aku nggak pernah pakai skincare, bedakan pun enggak, ya kan? Mana ada Iya, bedak. Aku orangnya kan hemat, Malik. kalau kalau orang punya bini aku kayak cepet kaya, nggak pakai bedak, ya nggak pakai skincare. Cuma jangan cemburuan karena saya kadang agak latahnya juga. Suka bercanda. Salam Pak Iya. Seter. Waduh. Iya. Oh ya itulah Malik. Aku tuh sama orang disangkanya umur 20 lebih, 30 lebih. Iya Pak Panter. Lah padahal umur saya udah 4 lebih, 4 lebih. Aku Ya, udah punya sekarang cucu ngambil- beliau. udah punya cucu aku. 4 hari lagi aku ulang tahun, Malik. Kau nyanyi ya Oh, nanti ya di komalku ya. Awas kau. Berapa hari? 4 hari lagi? Iya. Ah, serius nih? Iya, aku tanggal 10 ulang tahun. Nanti rencananya sih aku pengen bikin doa di komal. Ya, 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 ya. Belum Nanti Pak, aku aku kasih. HBD duluan 4 hari lagi Pak. Udah HBD. Iya Pak Andreas. Ya, makasih. Aku pernah nyampe ke rumahnya Pak Andreas. Dapat mobil Ya, ayolah. dan diam pun di situ. Nanti anu ya Pak ya. Sambung lagi kalau udah nyampe di rumah. Oh, malam aja ya. Bapak Ibu, nanti gabung lagi di komal saya jam 8 malam ya. Makasih Bapak Andreas ya. Cantiknya. Makasih Bapak Andreas. Berarti mau rungkat ya Bugem ya? Iya. Oke, oke. Bung Kayang hadir. Oke, OTW. Makasih Bu Meriska. Jangan lupa Bu Meriska nanti malam ya, gabung lagi jam 8 malam. Jam 8 malam ya. Oke, sayang-sayangku, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang ada di sini. Saya mau OTW dulu sebelum hujan. Jalannya nggak bisa dilewatin kalau hujan. Ampun. Mau ngasih makan bebong lagi Bapak Ibu ya. Oke. Oke deh. Aku turun Bekasi ya. hadir. Oke. Ya salam ya semuanya ya. Doakan ya Bapak Ibu ya. Pas story saya cepat Shalom selesai. semuanya. Amin. Salam Salam Pak Calvin, makasih. Jadi Bapak Ibu, kalau ada yang mau jelek-jelekin saya, doakan aja ya, enggak usah marah ya. Oke. Nanti Pak Nabirong ya dibahas tentang makanan bebong. Oke, Pak? Mami, Oke. mami, Shalom. Ya, salam buat semuanya. Salam.